datang atau yang tidak hadir pada hari ini? Bagaimana keadaannya tidak hadir itu? Sakit. Ya. Mari kita doakan agar teman kita yang tidak hadir pada hari ini, ya kata sakit, semoga dia cepat sembuh agar bisa melaksanakan aktivitas bersama-sama dengan kita. Itu mari kita berdoa agar teman-teman itu diberikan kesehatan secepatnya. Oke, baiklah, kita akan masuk ke materi kita tentang pasar dan terbentuknya harga pasar. Ya, kalau minggu lalu kita sudah menjelaskan tentang itu kelangkaan. Kelangkaan itu ada yang masih ingat apa itu kelangkaan? Saya masih ingat apa itu kelangkaan? Kelangkaan adalah di mana sumber daya itu, ya, jumlah barang itu terbatas, ya, atau pemuas sebagai alat pemuas kebutuhan itu terbatas, dihadapkan dengan apa? Kebutuhan manusia yang terbatas. Ini yang menjadi inti masalah dari ekonomi. Kemudian kita lanjut kepada pasar dan terbentuknya pasar. Ya. Kalau kita awali itu dengan misalnya kita ya, tentang permintaan dan penawaran, kemudian baru terbentuknya harga pasar. Ya. Kalau Anda pergi jalan-jalan ke itu, baik swalayan, pasar, toko, nah, Anda akan melihat barang-barang yang bisa menarik perhatian Anda atau menarik keinginan Anda untuk Anda ingin membeli. Itu adalah baru hanya merupakan keinginan. Kapan keinginan ini bisa menjadi permintaan? Nah, kalau kapan bisa menjadi di mana suatu kondisi keinginan ini bisa terwujud menjadi permintaan apabila diiringi oleh kemampuan untuk membayar sejumlah harga barang tersebut dalam waktu tertentu. Itu kalau kita lihat permintaan, karena permintaan itu ya ada jenisnya, ya ada namanya permintaan subjektif, ya ada permintaan subjektif dan ada permintaan absolut. Kalau permintaan subjektif itu adalah permintaan yang dimana si konsumen itu mampu membeli sesuai dengan saya beli dari waktu sama dia mampu membayar dengan sejumlah sesuai dengan harga dari barang tersebut. Dia juga punya keinginan mampu untuk membayar sejumlah harga barang tersebut dan dalam kurun waktu tertentu. Itu keinginan yang menjadi permintaan. Itu tentang permintaan. Kemudian kita lihat itu faktor-faktor yang mempengaruhi dari permintaan tersebut. Ya, mau apa kira faktor yang mempengaruhi dari permintaan? Ada yang ingat? Apa faktor yang mempengaruhi permintaan? Nah, permintaan tadi apa? Apa permintaan tadi? Ya, faktor yang mempengaruhi ini permintaan. Kemudian faktor yang mempengaruhi dari permintaan itu. Ada yang pertama itu adalah apa? Harga barang substitusi dan barang komplementer. Nah, barang substitusi itu apa? Barang yang fungsinya saling menggantikan.
ketika barang tersebut naik harganya, maka orang akan mencari pengganti dari barang tersebut. Apa contohnya? Ya, contohnya mungkin di saat harga gas naik, ya mungkin orang akan mencari penggantinya, mungkin akan kayu bakar. Maka permintaan terhadap gas ini bagaimana? Kalau harga naik, bagaimana permintaan terhadap barang? Menurun. Jadi itu demi permintaan. Apabila harga dari suatu barang naik, maka permintaan terhadap barang itu akan menurun. Maka kita lihat, kalau apabila harga barang tadi naik, maka orang akan mencari alternatif atau pengganti dari barang tersebut, atau disebut dengan barang substitusi, atau juga atau yang lain. Contohnya mungkin di saat harga ikan naik, orang akan mencari penggantinya, mungkin telur. Jadi permintaan terhadap telur akan meningkat di saat harga naik, karena ini salah satu diantaranya. Ini kalau kita lihat harga ikan, ini kuantitas yang diminta. Jadi pada saat harga ikan ini naik, maka permintaan terhadap telur akan meningkat. Maka ini akan, bagaimana keadaan kurva dari permintaan ini? Kurva permintaan, maka dia akan bergeser ke kanan. Nah, kalau bentuk kurva permintaan itu dia bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Ya, dia bisa bergeser bila dipengaruhi oleh harga dari barang tersebut. Jadi apabila harga barang tersebut naik, maka orang akan mencari pengganti dari barang tersebut. Oke. Kemudian faktor yang mempengaruhi lagi terhadap permintaan itu adalah barang komplementer, ya, barang yang fungsinya saling melengkapi. Mana barang yang fungsinya saling melengkapi? Hah? Ya, dengan gula, kemudian mentega dengan roti. Ya. Maka di saat harga roti ini naik, ya, maka mentega juga akan berpengaruh. Ya, di saat roti ini naik, maka mentega juga akan menurun permintaan terhadap mentega. Yang barang yang melengkapi dari barang tersebut, fungsi dari barang tersebut, itu barang komplementer. Ya, kemudian apa lagi yang mempengaruhi dari permintaan? Pendapatan. Pendapatan itu mempengaruhi dari permintaan. Pada dasarnya konsumen di saat pendapatannya meningkat, maka dia akan meningkatkan konsumsi terhadap barang maupun jasa. Pada dasarnya, apabila pendapatan konsumen meningkat, maka dia akan meningkatkan konsumsi terhadap barang maupun jasa. Kemudian, namun ada juga beberapa kebutuhan yang juga seiring dengan naik pendapatan mungkin mengurangi terhadap permintaan barang tersebut. Tadi ada beberapa jenis kebutuhan yang apabila pendapatan meningkat, maka terjadi penurunan terhadap barang, permintaan terhadap barang tersebut. Contohnya apa? Misalnya yang biasanya mungkin kita biasa mengkonsumsi telur, seiring dengan bertambahnya pendapatan, mungkin kita akan meningkatkan permintaan terhadap terhadap daging. Jadi ada beberapa kebutuhan seiring dengan meningkatnya pendapatan mengurangi permintaan terhadap barang dan jasa. Apalagi faktor yang mempengaruhi dari permintaan? Apalagi faktor yang mempengaruhi permintaan?
Selera, model selera itu akan mempengaruhi dari permintaan terhadap barang maupun jasa. Mana contohnya? Mana contohnya? Selera mempengaruhi permintaan terhadap barang maupun jasa. Mana contohnya itu? Contohnya, kalau dahulu kita lihat orang mungkin makan hanya ya dengan kebutuhan yang biasa, mungkin dengan makan pakai sambal, kemudian ikan. Ya, kalau sekarang apalagi yang ngetrennya itu ada makanan kekinian atau makanan yang cepat saji. Nah, itu kan menurut selera. Ya, selera. Kemudian ada lagi contoh yang lain apa? Mungkin ada yang model sekarang ini. Ya. Kalau dahulu orang yang ini biasa mungkin kita konsumsi sehari-hari. Ya. Mungkin biasanya yang erat hubungannya dengan Anda. Mungkin kalau dulu Anda hanya memakai HP yang tidak ada kameranya. Kalau sekarang bagaimana? Ya, sekarang HP bisa untuk merekam kegiatan kita, aktivitas kita, dan kita bisa melaksanakan komunikasi dengan video call. Nah, itu karena perkembangan model selera. Maka itu akan mempengaruhi permintaan. Bagaimana permintaan terhadap HP yang tidak ada kamera ini? Berkurang. Nah, ini karena adanya model, adanya selera. Nah, kemudian apalagi faktor yang mempengaruhi dari permintaan? Faktor yang mempengaruhi permintaan tersebut adalah ya, salah satunya juga jumlah penduduk. Semakin besar jumlah penduduk, bagaimana permintaan terhadap barang akan semakin meningkat. Nah, contohkan, kalau biasanya mungkin di wilayah kita jumlah penduduknya 1.500. Kemudian dengan adanya masuk kemarin tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di daerah kita ini, ya kan? Nah, bertambah, meningkat permintaan terhadap barang, ya kan? Ya, itu tentang kebutuhan pokoknya, kemudian pakaian, sandang dan pangannya itu akan meningkat. Maka jumlah penduduk akan mempengaruhi daripada permintaan. Jumlah penduduk juga akan mempengaruhi pada permintaan. Kemudian kalau kita lihat lagi itu tentang jadi tingkat pendapatan, harga barang lain, ya, harga barang lain tadi apa? Seperti di saat harga barang tersebut naik, maka orang akan mencari penggantinya. Kemudian selera, tadi yang faktor yang mempengaruhi pada permintaan. Ini tingkat pendapatan. Nah, seiring dengan bertambahnya pendapatan, maka permintaan terhadap barang akan meningkat. Kemudian harga barang lain, ya, harga barang lain ini akan mempengaruhi pada permintaan. Jadi di saat tadi barang tersebut mengalami kenaikan, maka permintaan terhadap barang yang lain akan meningkat. Selera, kemudian faktor non ekonomi seperti jumlah penduduk. Oke, itu kita lihat permintaan. Kemudian penawaran lagi ya. Ya, kita lihat kalau penawaran apa? Penawaran itu
Masih ingat Anda apa yang penawaran itu apa? Masih ingat Anda apa penawaran? Sejumlah barang yang ditawarkan oleh produsen dalam berbagai harga dan dalam kurun waktu tertentu. Itu yang disebut dengan penawaran. Apa itu penawaran? Sejumlah barang yang ditawarkan oleh konsumen dalam berbagai tingkat harga dan dalam kurun waktu tertentu. Kemudian kita lihat apa faktor-faktor yang mempengaruhi dari penawaran tersebut. Itu ada, kita lihat ongkos produksi. Ya, ongkos produksi. Kita bisa lihat di sini ongkos produksi. Ya, seiring dengan meningkatnya ongkos produksi itu apa? Biaya yang digunakan dalam proses produksi. Ya, digunakan dalam proses produksi. Mungkin bisa terjadi peningkatan bahan baku, peningkatan upah dari tenaga kerja. Ini akan berpengaruh terhadap penawaran. Kalau bertambah ongkos produksi, maka si produsen akan mengurangi produksi. Ya, mengurangi. Nah, karena biaya produksi meningkat, ini akan mempengaruhi kepada penawaran. Kalau produksi berkurang, maka barang yang ditawarkan akan berkurang. Produksi berkurang, tentu barang yang ditawarkan akan berkurang. Jadi faktor yang mempengaruhi dari penawaran salah satunya adalah ongkos atau produksi. Kemudian subsidi atau pajak. Ya, subsidi atau pajak ini akan mempengaruhi kepada penawaran. Kalau pemerintah memberikan subsidi kepada perusahaan dalam memproduksi barang, tentu dia akan meningkatkan produksinya. Ini akan meningkat produksi. Kita lihat, bisa kita lihat tabelnya, maka ini terjadi peningkatan ini dengan seiringnya diberikan subsidi oleh pemerintah. Subsidi apa itu subsidi? Bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada pihak produsen. Ya, berarti pemerintah menutupi biaya dari kekurangan untuk produsen tersebut. Jadi kalau sudah diberikan subsidi oleh pemerintah, maka si produsen bisa meningkatkan produksinya. Dengan meningkatnya produksi, maka penawaran akan meningkat. Kemudian pajak juga akan salah satu faktor mempengaruhi dari permintaan. Pajak akan mempengaruhi dari permintaan tersebut. Kalau tinggi pajak, bagaimana? Perusahaan tentu akan banyak mengurangi biaya produksi. Maka perusahaan itu terkadang dia memiliki laporannya dibuat dibikin untuk itu salah satu cara untuk mengurangi pembayaran pajak. Ya, laporan dari keuangannya ada untuk perusahaan, ada untuk ekstern. Itu adalah untuk menghindari pajak agar pajak jangan terlalu besar. Ya, karena kalau pajak terlalu besar maka perusahaan akan sulit melakukan pembayaran, maka tentu akan nanti mengurangi kepada produksi. Nah, kalau berkurang produksi maka penawaran akan berkurang. Kemudian harga barang lain. Ya, harga barang lain ini ya termasuk yang menyangkut kepada yang terlibat dalam proses produksi. Ya, mungkin seperti bahan baku yang digunakan dalam proses produksi, atau mungkin untuk faktor lain yang mempengaruhi dari harga barang lain. Maka ini akan salah satu juga merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi daripada penawaran. Oke.
Bagaimana sampai penjelasan ini bisa Anda memahami apa yang menjadi apa itu permintaan, apa itu penawaran, kemudian apa faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan apa faktor-faktor yang mempengaruhi dari penawaran. Bisa Anda pahami? Jadi faktor tadi permintaan dan penawaran itu bisa berubah, itu dipengaruhi oleh harga. Harga itu akan mempengaruhi baik itu permintaan maupun penawaran. Kemudian ke faktor lain selain apa tadi? Oke, jadi faktor lain selain apa tadi itu adalah harga, itu merupakan faktor dari barang-barang lain. Ya, contohnya mungkin yang bisa mempengaruhi kepada permintaan maupun penawaran itu adalah spekulasi, spekulasi. Spekulasi kemungkinan yang akan terjadi. Kemungkinan yang akan terjadi. Contohnya, apa contohnya kemungkinan akan terjadi? Yang mungkin dari prediksi, dari informasi baik di media cetak maupun media elektronik mungkin akan terjadi kenaikan. Contoh BBM atau kenaikan harga bahan pokok. Jadi dengan adanya informasi tersebut, maka orang akan melakukan tindakan untuk meningkatkan permintaan ataupun penawaran. Coba Anda lihat itu di saat ada informasi tentang terjadinya kenaikan harga BBM. Bagaimana? Juga ada permintaan terhadap barang tersebut. Antri kan? Bisa kita lihat antri. Bisa sampai 1 kilo antrinya di apa? Di Pertamina. Itu menandakan bahwa apabila ada itu merupakan spekulasi, kemungkinan yang akan terjadi, itu akan membuat berpengaruh terhadap permintaan maupun penawaran. Oke. Kemudian nanti pasti Anda sudah memahami apa itu permintaan, apa itu penawaran, dan faktor-faktor yang mempengaruhi dari permintaan dan penawaran. Kemudian mungkin apa bisa yang nanti Anda apa dari bentuk kelompok nanti Anda berikan tanggapan terhadap apa materi yang telah Bapak sampaikan tadi. Ya, nanti Anda silakan bentuk kelompok, ya. Bentuk kelompok, silakan nanti ada diskusi sepanjang pemaparan yang Bapak sampaikan tadi. Silakan Anda bentuk kelompok 1 kelompok 6 orang. Silakan bentuk kelompok ya. Ini benar juga, silakan kelompoknya. Dari kegiatan-kegiatan yang tadi ini kelompoknya, silakan. Ya. Andika Nah, bentuk kelompok-kelompok. Andika Jagon. Dari sana Anda dari kelompok tadi Anda bisa menyampaikan dan analisa, ya.
Oke. Kemudian oke, jadi Bapak saya pakai sedikit lagi untuk permintaan dan penawaran ini, ya. Maka nanti ini akan membentuk harga pasar, ya. Kapan terbentuknya harga pasar? Seperti kita lihat ini. Dari permintaan dan penawaran ini, maka nanti akan terbentuk harga pasar atau keseimbangan. Ya, kalau kita lihat tabelnya, nah ini kalau kita lihat tabel dari permintaan ini, ya ini. Ya, coba Anda apa kan? Jadi nanti kalau si konsumen nanti mengharapkan bagaimana harga diharapkan oleh konsumen? Murah. Ya, harga yang murah. Kalau produsen yang mahal. Yang harga yang tinggi. Jadi antara permintaan dengan penawaran itu dia berbanding terbalik. Nah, jadi ya kalau hukum penawaran itu di saat harga barang itu meningkat, bagaimana penawaran barang? Di saat harga barang itu meningkat, bagaimana bukti hukum dari penawaran? Saat harga barang naik, maka penawaran terhadap barang akan semakin meningkat. Ya, meningkat. Karena apa tadi? Karena tadi si produsen mengharapkan keuntungan yang besar tadi. Ya, mengharapkan laba yang tinggi, mengharapkan harga yang tinggi. Sementara si konsumen mengharapkan harga yang rendah. Maka nanti bertemunya antara permintaan, ya, dengan penawaran. Permintaan dan penawaran ini, ya. Misalnya harga berapa misalnya? Harga barang misalnya 10.000, 9.000, 8.000, 7.000, kemudian 6.000, ya. Kemudian ini permintaan kalau pada saat harga 10.000. Permintaan terhadap barang bagaimana? Hah? Meningkat atau belum? Nah, kalau kita contohkan ini misalnya ini 80 misalnya yang tadi. Kalau di saat harga barang turun menjadi 9.000, bagaimana permintaan terhadap barang? Meningkat. Kalau ini misalnya harga 10.000, permintaan mintanya ini 10. Ya. Kalau harga turun, bagaimana permintaan tadi? Akan meningkat, berarti menjadi 20. Kemudian begitu juga seterusnya, ya. Seiring dengan menurunnya harga, maka permintaan terhadap barang akan semakin meningkat. Ini akan berbanding terbalik dengan penawaran, ya. Di saat harga barang meningkat, bagaimana permintaan terhadap barang? Semakin, ya, penawaran ya. Di saat harga barang naik, maka barang yang ditawarkan akan semakin tinggi, meningkat. Karena apa? Karena tadi produsen mengharapkan harga yang tinggi. Bisa kita bikin ini 40, ini 30, ini 20, ini 10. Berarti di titik mana ini kita bisa lihat terjadinya harga keseimbangan tersebut? Ya, pada saat harga 8.000 ini. Di saat pada harga 8.000 ini bisa kita lihat dengan kurvanya begini. Nah, kurvanya begini. Ini harga
Ya, ini Q. Q itu apa? Q itu adalah kuantitas atau permintaan jumlah barang yang diminta. Ini harga ada 6.000, 7.000, 8.000, 9.000 dan 10.000. Kemudian permintaan di sini adalah 10, 20, 30, 40 dan 50. Oke, kita lihat di mana bertemunya nih antara permintaan dengan penawaran. Ya, pada tadi saat harga 8.000. Coba kita lihat. Pada saat harga 6.000. Permintaan berapa? Permintaan 50. Ya. Kemudian pada saat harga 7.000 permintaan 40. Kemudian pada saat harga 8.000 permintaan 30. Kemudian pada saat harga 10 permintaan adalah sebesar 5. Pada harga 10.000 permintaan bagaimana? Pada harga 10.000 maka permintaan menurun menjadi 10. Kemudian begitu kalau penawaran maka pada saat harga 10.000 berapa? Penawaran 50. Ini kalau kita bikin garisnya, kalau kita bikin garisnya ini adalah permintaan itu apa? Dilambangkan dengan D. D itu apa? Demand. Demand atau permintaan. Kemudian kita lihat penawaran pada saat harga 10, maka penawarannya adalah 50. Nah. Kemudian begitu juga berikutnya pada saat harga 9.000, maka penawaran barang adalah 40. Kemudian pada saat 8.000 permintaan Saatnya jam 7 dimulai. And it's time to set the listen. Berarti ini titik EQ di belinya ini. Ya. Nah ini kalau kita hubungkan ini adalah demand, ini adalah pada saat harga 8.000 penawaran adalah 30. Pada saat harga 7.000 penawaran adalah 20. Berarti pada saat harga 6.000 penawaran adalah 10. Ini adalah apa? Ini adalah titik S. S itu apa? Supply atau penawaran. Jadi ini disebut dengan titik E. E itu apa? Equilibrium atau titik keseimbangan. Ya, ini titik keseimbangan pasar. Ya, ini titik keseimbangan pasarnya. Pada saat harga 3.000 dan pada saat penawaran 3.000, maka ini yang disebut dengan titik keseimbangan atau titik equilibrium. Ya, coba mungkin dari yang telah Bapak sampaikan tadi, ya Anda bisa menganalisa apa permasalahan yang terjadi. Maka Anda cari permasalahannya, kemudian Anda carikan solusinya. Apa masalah dari permintaan dan penawaran. Silakan saya jawab nanti. Maaf waktunya 30 menit mungkin. Ya. Apa nanti Anda bisa menjelaskan apa tentang permintaan ya, penawaran bagaimana bisa permintaan itu
yang bisa silakan. Dan ada lagi yang jadi apa yang Anda mau tanyakan dari paparan tadi, apa permasalahan yang diberikan? Silakan ada dari paparan tadi, ya, apa masalahnya, kemudian apa masalah yang terjadi tentang pertanyaan dari muncul yang timbul dari permintaan dan penawaran. Kami dulu Waktu 30 menit ya. Halo. Nanti masing-masing kelompok. Panik, masalah panik. Mungkin di bidang apa misalnya? Mungkin misalnya Anda apa? Tentang apa berbicara tentang apa? Hah? Dengan naiknya nilai korupsi, maka akan tidak silakan 30 menit waktunya ya. Nanti silakan kelompok nanti mewakili ya, ada kelompok yang ada waktu 30 menit, nanti silakan masing-masing kelompok nanti bisa mewakili. Nah.
kumpul ya. Nanti disimpan ya. Coba silakan. Ada kelompok nanti yang akan mewakilinya. Nah, silakan. Masalahnya tadi Jam PC ya. Enggak. Kau makan tin loh. Ini enggak ada bukan nih, Bu. nah, ada? Sudah? Ya? Yang isi juga kayak Silakan ada yang sudah bisa menampilkan hasil isinya ada? Hah? Ini gimana lagi? Silakan. Sudah cepat. Silakan waktunya 30 menit untuk bisa menampilkan hasil diskusinya. Silakan. Kenapa ada permasalahannya?
Udah, silakan. Cepat, cepat. Waktunya ini hampir 30 menit. Cepat, silakan. Ya, cepatlah. Silakan. Iya sampai belang. Lari bahan itu. Yang mau menampilkan hasil diskusinya. Harga barang jadi ada masalah, ada solusi. Yang masalahnya dulu, apa masalahnya? Itu baru nanti solusinya. Harga barang maka pengangguran terhadap barang silakan, silakan yang bisa menampilkan diskusinya. Silakan. Cepat, ada yang bisa menampilkan diskusi. Bagaimana?
Ada masalah di mana? Apa masalahnya? Mengakibatkan penimbunan permintaan terhadap KPI. Perlu bisa dikonsumsi. Silakan ya. Cepat. Kalau bola cepat. Silakan. Ya. Ada bola. Silakan. Ini. Udah, silakan. Ada kelompok yang Beli ya? Enggak. Again tira. Again lại đỡ. Dua jam naik ke Ciko. Ui, 2 jam naik. Bu. Ya, ada yang sudah? Ya, silakan. Ada yang sudah ikut tampil? Ya, iya ditampilkan. Apa? Masalahnya mungkin tingginya perbedaan tingginya permintaan terhadap masker. Solusinya apa? Mungkin di saat pandemi COVID tingginya permintaan terhadap masker. Dan apa solusinya? Atau ada apa permasalahan yang Anda angkat? Silakan coba. Waktu nanti sudah habis, hampir habis waktunya cepat. Ada yang
Nah, silakan coba ditampilkan coba. Nah, siapa yang dulu kabeh? Silakan. Kelompok ini boleh satu kelompok yang silakan ke depan. Silakan. Cepat.